Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat dari Allah karena pada siang hari ini atau sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka meneruskan kajian ilmu dharuri. Dan Allah masih memberikan kita sihat wa afiyah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah puasa, bagaimana siapa saja yang wajib untuk berpuasa, kemudian niat-niatnya bagaimana, kemudian apa saja yang harus dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa. Penjelasannya cukup terperinci saya kira, dan semoga para jamaah sekalian dapat memahaminya. Dan kemarin juga kita jelaskan tentang hari-hari apa saja yang haram untuk dipuasain. Jadi ada beberapa hari yang hari-hari tersebut itu tidak menerima untuk orang tersebut berpuasa, baik itu puasa qada ataupun puasa-puasa yang lain. Ada kemarin kita jelaskan. Kemudian juga kita menjelaskan kemarin bagi orang-orang yang terkhususkan yang membatalkan puasanya dikarenakan dia berhubungan suami istri, maka itu ada hukuman yang khusus bagi dia. Kemarin kita sudah menjelaskannya. Sekarang kita insya Allah akan menjelaskan tentang haji. Haji insya Allah ataupun umroh. Karena saya sendiri belum haji begitu ya. Karena kata orang-orang itu al-khabaru laisa kal ayan. Artinya kita sekedar menjelaskan, akan tapi beda orang yang pernah haji ataupun orang yang pernah umroh. Itu kalau menjelaskan itu tentunya kan gamblang begitu dan panjang lebar. Jadi kita akan membahas sedikit tentang masalah haji ataupun umroh, dan kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa umroh ataupun haji, bisa berziarah kepada makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulainya, seperti biasa kami ingatkan tentang pentingnya kita menghadirkan niat, karena sekali lagi kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya niat itu salah satu daripada syarat supaya amal-amal seseorang itu bisa diterima. Artinya supaya amal-amal tersebut itu bisa berpahala, maka seseorang tersebut itu harus berniat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwasanya haji dan umroh wajib seumur hidup sekali bagi orang yang muslim, yang merdeka, mukallaf dan mampu. Jadi kata dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti
man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Dan haji tersebut itu juga banyak fadilah-fadilahnya, banyak keutamaan-keutamaannya. Begitu juga umrah, seperti sabda Nabi Muhammad SAW tentang umrah, dikatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Artinya bahwasanya di antara umrah dan umrah itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Jadi salah satu daripada keistimewaan umrah itu dapat menghapuskan dosa. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Cuma untuk supaya seseorang itu umrohnya itu bisa diterima oleh Allah, kemudian hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang tersebut itu harus memenuhi syarat rukunnya. Di sini dijelaskan bahwasanya haji dan umroh wajib seumur hidup. Hidup sekali bagi seorang muslim yang merdeka. Jadi haji itu dan umroh menurut Syafi'iyah itu wajib seumur hidup. Dilakukan oleh siapa? Orang yang muslim. Orang yang muslim. Jadi kalau dia mampu, nanti kita jelaskan mungkin sedikit tentang arti mampu. Mampu itu maksudnya bagaimana? Itu nanti dijelaskan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya diwajibkan sekali bagi orang muslim. Kalau dia mampu tentunya bagi orang muslim. Kalau orang yang kafir bagaimana? Orang yang kafir itu selama dia itu tidak Islam, kafir asli maksudnya, itu bagaimana? Maka dia tidak wajib seandainya dalam kekafirannya ketika dia kafir itu dia kaya. Dia kaya, kemudian dia masuk Islam, apakah wajib bagi dia untuk melakukan haji ketika dia masuk Islam? Dia itu menjadi fakir, dia itu menjadi miskin. Apakah wajib? Tidak wajib. Kalau kafir asli maka tidak wajib. Yang wajib itu adalah orang muslim. Tapi bukan berarti seperti yang kemarin kita jelaskan, bukan berarti dia itu selamat dari siksa karena meninggalkan haji. Seandainya dia mati meninggal dalam keadaan tidak muslim. Karena kemarin kita jelaskan bahwasanya menurut para ulama bahwasanya orang-orang yang kafir tersebut itu dibebani mukallafun, mendapatkan beban untuk melakukan haji dengan cara Islam dulu. Dengan cara Islam dulu, kalau dia mampu kemudian dia naik haji. Artinya bahwasanya dia orang kafir yang asli tersebut, kalau dia meninggal ketika dia kafir, ketika di dunia dia mampu, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, dia akan disiksa karena kekafirannya dan karena meninggalkan perkara yang wajib, yaitu menunaikan ibadah haji. Jadi begitu. Jadi orang kafir asli itu yajibu alaihi wujuba mu'akhadah. Jadi wajib bagi dia itu untuk disiksa. Jadi berhak untuk disiksa. Kalau orang-orang muslim yang mampu itu kan wajib bagi dia untuk menunaikan perkara yang ia mampu, yaitu haji, kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya untuk menunaikannya ketika di dunia. Tapi kalau orang kafir asli itu tidak wajib untuk menunaikan ketika di dunia, sedangkan dia dalam keadaan bukan muslim, karena syarat sahnya itu kan dia adalah orang muslim, tapi wajib bagi dia, artinya
berhak bagi dia, wajib bagi dia akan mendapatkan siksaan karena kekafirannya, karena dia meninggalkan perkara-perkara wajib, termasuknya itu adalah haji. Begitu. Jadi jangan merasa naudzubillah orang kafir tersebut itu tidak wajib bagi dia, tapi ingat bahwasanya dia itu akan mendapatkan siksa yang berlipat ganda. Semakin dia itu meninggalkan perkara-perkara yang wajib ketika di dunia, seharusnya dia muslim, kemudian wajib bagi dia untuk mengerjakannya, semakin dia meninggalkannya, meninggalkan perkara-perkara yang wajib, semakin dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian supaya seseorang tersebut itu mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keistimewaan yaitu dosa-dosanya yang besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya dia harus menjauhi perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang dilarang oleh agama ketika dia ihram. Salah satunya perkara-perkara yang dilarang itu adalah dia berhubungan suami istri. Kemudian dia menjauhi perkara-perkara yang jelek seperti ghibah, seperti ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Makanya kata para ulama, supaya dia mendapatkan keistimewaan haji itu kan diantaranya dapat menghapuskan dosa-dosa yang besar. Karena sabda Nabi SAW, orang yang berhaji kemudian dia tidak berkata kata-kata kotor, kemudian tidak berhubungan suami istri ketika ihram, maka dia akan keluar dari haji tersebut dalam keadaan suci seperti halnya anak yang keluar dari perut ibunya. Makanya dia harus tahu itu, harus menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Jadi wajib bagi setiap orang muslim yang merdeka. Orang muslim yang merdeka. Jadi di sini nanti dijelaskan bahwasanya ada istilahnya itu wajib syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Artinya ketika seseorang itu ada padanya syarat-syarat tersebut, maka nanti wajib bagi dia. Wajib bagi dia. Tapi bukan berarti ketika orang tersebut itu melakukannya, kemudian nanti dianggap sudah enggak wajib mengulangi lagi. Begitu. Nanti kita jelaskan. Jadi yang pertama muslim, yang berikutnya adalah merdeka. Kecuali adalah seorang budak. Maka seorang budak itu tidak wajib bagi dia untuk apa? Untuk haji. Tapi seandainya dia itu haji, sah enggak? Kalau memenuhi persyaratan yang lain, maka sah. Jadi ada syarat sehat, ada syarat wajib. Nah, jadi sah bagi orang yang budak itu menunaikan haji. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mukallaf. Mukallaf itu artinya dia balik, berakal dan balik. Sekarang ada seseorang itu atau anak tersebut itu masih kecil. Bagaimana? Apakah sah kalau dia sudah mumayyiz? Kalau sudah tamyiz dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya, maka bagi dia sah, orang tersebut sah mendapatkan pahala bagi anak tersebut untuk melakukan haji. Tapi bagaimana? Apakah mencukupi bagi dia? Artinya tidak wajib mengulangi. Nanti dulu. Jadi sah, ada syarat sah. Artinya sah melakukan menunaikan haji. Karena memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, diantaranya dia adalah tamyiz.
Tapi nanti kata para ulama, ketika dia itu sudah balik dan ada biaya mampu bagi dia untuk menunaikannya, maka wajib bagi dia untuk mengulanginya. Wajib bagi dia untuk mengulanginya. Dan mampu. Jadi mampu di sini artinya mampu dalam segi fisik, mampu dalam segi biaya. Di sini disebutkan dengan memiliki biaya yang bisa menyampaikannya ke Mekah dan mengembalikannya ke tanah airnya. Ke tanah airnya, ya. Jadi mampu di situ dijelaskan. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya mampu itu kata para ulama itu dibagi menjadi dua. Mampu itu kata para ulama dibagi menjadi dua. Ada mampu secara hissi, ada secara maknawi. Hissi itu maksudnya adalah dia mendapatkan biaya yang bisa mengantarkan dia ke Mekah, ke tempat-tempat yang dituju, tempat-tempat yang harus ia datangi ketika di Mekah tersebut, dan bisa mengembalikannya ke tanah airnya. Kemudian juga ada nanti biaya tersebut itu lebih dari ada perkara atau biaya yang lebih dari biaya untuk perjalanan pergi dan pulang. Seperti umpamanya dia itu mempunyai istri, maka juga wajib bagi dia, umpamanya istrinya nggak diikutkan, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan kadar biaya untuk sang istri. Begitu juga kalau istri tersebut itu butuh budak dan lain sebagainya. Untuk ada kelebihan untuk bayar hutang, setelah dibayar hutangnya, kemudian masih ada lebih untuk kontrakannya seandainya dia mengontrak, kemudian untuk pakaian-pakaiannya itu masih ada kelebihan yang layak bagi dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi dan diberi sandang. Ada kelebihan, kemudian bisa mengantarkannya ke Mekah dan mengembalikannya ke tanah air, itu namanya adalah dia mampu secara fisik, mampu secara materi, mampu secara hissi. Ada lagi mampu itu secara maknawiyah. Mampu itu secara maknawi, artinya termasuk dari hukum-hukum maknawi tersebut itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan itu kan sudah balik kok. Kemudian dia mampu secara materi. Maka disyaratkan juga bagi perempuan tersebut, karena ini adalah haji yang pertama kali, berarti wajib bagi dia, supaya dikatakan wajib bagi perempuan tersebut untuk pergi, maka juga harus ada mahram. Ataupun kalaupun tidak ada mahram, maka ada perempuan-perempuan yang thiqah. Perempuan-perempuan yang thiqah yang menyertai dia. 3, sebagian ulama boleh 1. Yang penting dia adalah terpercaya. Artinya dia secara syarat perempuan tersebut itu adalah orang-orang yang amanah. Maka kalau perempuan tersebut ada yang menyertainya, kemudian orang yang menyertainya tersebut itu tidak akan pergi, umpamanya dia sudah mampu secara dirinya sendiri, itu mampu. Tapi dia kan tadinya harus ada mahram. Lah mahram ini tidak akan pergi kecuali dengan biaya. Berarti bagi dia dari perempuan tersebut dikatakan wajib secara maknawi kalau dia juga mendapatkan biaya untuk mahramnya juga.
Kalau dia itu, perempuan tersebut itu hanya untuk dirinya sendiri, biayanya itu ada, tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian apa? Untuk orang yang menyertainya, tadinya kan harus ada mahram supaya dikatakan wajib, hajinya itu bagi perempuan tersebut. Tapi untuk yang menyertainya mahram itu tidak ada biaya, maka haji bagi perempuan tersebut itu tidak wajib, tapi boleh. Paham ya? Jadi mampu itu secara global, ada secara hissi, ada secara maknawi. Ada secara hissi, ada secara maknawi. Hissi itu ini tadi, bahwasanya ada dengan memiliki biaya yang bisa menyampaikannya ke Mekah dan mengembalikannya ke tanah air. Lebih dari hutang, tempat tinggal, dan pakaian yang keduanya layak baginya, serta nafkah orang-orang yang wajib ia nafkahi selama kepergiannya dan kepulangannya. Ini secara hissi. Kalau secara maknawi, diantaranya adalah seorang perempuan. Seorang perempuan itu sudah mendapatkan harta ini, sudah ada pada dirinya, harta ini sudah mencukupi secara materi. Tapi bagi perempuan, itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus ada mahram. Untuk pergi dia harus ada mahram. Kalau mahram tersebut itu tidak bisa pergi kecuali dengan biaya, maka perempuan tersebut juga harus menyediakan biaya bagi mahramnya tersebut. Kalau tidak ada, bagaimana? Kalau tidak ada biaya untuk mahramnya, maka kalau kata para ulama itu tidak wajib bagi dia, akan tetapi itu boleh, ya juz. Jadi boleh bagi dia untuk melakukan haji. Karena syarat perempuan tersebut haji yang wajib itu harus disertai dengan mahram atau dengan perempuan, 3 perempuan, 2 perempuan yang amanah, ataupun sebagian ulama mengatakan bisa dengan 1 perempuan. Nah, jadi begitu. Jadi itu namanya adalah mampu secara makna. Kemudian wa arkanul haji sittatun. Rukun-rukun haji ada 6. Bisa difaham ya kira-kira? Jadi secara globalnya bahwasanya mampu itu dibagi menjadi 2. Mampu secara hissi, yaitu secara fisik, tapi fisik yang di sini itu lebih umum, yaitu ada biaya menyampaikan dia ke Mekah dan mengembalikannya ke tanah air. Kemudian juga di sini disebutkan bahwasanya lebih dari hutang itu, kemudian tempat tinggal dan pakaian, kemudian yang keduanya layak baginya, serta nafkah orang-orang yang wajib ia nafkahi selama kepergiannya dan kepulangannya. Itu. Kemudian ada istilahnya itu wajib secara makna. Secara makna diantaranya itu ditujukan kepada perempuan. Perempuan ketika dia itu ada biaya mampu secara hissi, maka ditambah lagi bagi perempuan tersebut itu harus disertai dengan mahram. Kalau hajinya ataupun umrohnya itu adalah umroh haji yang wajib. Haji dan umroh yang wajib itu kapan? Haji dan umroh yang wajib itu haji dan umroh yang pertama kali. Kalau yang kedua, ketiga itu kan sunnah. Kedua, ketiga itu adalah sunnah. Maka selain juga dia seorang perempuan mampu secara fisik di sini adalah lebih umum tadi, ada biaya dan lain sebagainya, maka disyaratkan bagi dia untuk disertai dengan mahram. Harus disertai dengan mahram. Kalau mahram tersebut itu membutuhkan biaya, berarti perempuan tersebut harus menyediakannya. Sehingga ada biaya untuk mahramnya. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada,
maka bagi dia itu boleh untuk apa? Untuk melakukan menunaikan naik haji, bukan wajib. Bukan wajib. Sehingga dia menemukan biaya untuk mahram tersebut. Atau kalau tidak ada mahram, maka dengan apa? Dengan orang-orang yang sikot, perempuan-perempuan yang sikot, perempuan-perempuan yang terpercaya, perempuan-perempuan yang amanah. Itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup sekian ya untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi para jamaah sekalian, bahwasanya ini adalah haji. Haji itu bisa lebih gamblang, lebih jelas itu kalau dijelaskan oleh orang-orang yang memang sudah pernah haji, dijelaskan oleh orang-orang yang sudah pernah umroh. Akan tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar secara materi, mengkaji apa yang disampaikan oleh syekh kita yang ada dalam kitab ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.